Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Edi. Hari ini saya akan bermain Another Eden, The Cat Beyond Time and Space. Pada kesempatan kali ini saya akan bermain dengan Maril. Maril ini yang ini loh, yang depannya Sanon. Berhubung alhamdulillah saya punya Arcana Codex dan punya Chant Script, mari kita upgrade dulu si Maril ini. Nek, mau upgrade Maril nih. Maril. Oh, ini dia. Wah, Arcana Codex. Wah, cantiknya si Maril ini. Mari kita upgrade dulu. Wah, style baru Maril Arcana. Oke, kita ganti stylenya dulu. Kita naikin sampai maksimal ya levelnya si Maril ini ya. Quest Renewed Will diunikan. Oke, habis ini kita akan menuju unikan untuk menjalankan misinya si Maril ini. Bentar, Maril ini masih kosongan. Kasih equip dulu lah. Void Twist lumayan ini. Kasih yang ini aja, Subspace Nickel. Atau yang mana ya enaknya ya? Oh, ini aja, Apex Nickel ini aja. Terus badge-nya kasih apa ya enaknya ya? HP, MB, ntar aja deh. Yang penting main misi dulu. Main misi Maril Extra Style Renewed Will, keinginan yang diperbarui. Seperti biasa ya, bersama main karakter kita si Aldo. Ada apa Maril? Kenapa kamu ingin pergi ke unikan? Aku pikir akan ada masalah jika di tempel itu ada yang melihatmu gitu. Karena ceritanya si Maril ini melarikan diri dari tempel gitu. Dia ini seorang priestess. Oh iya, benar juga ya. Terima kasih kepada pembicaraanku terhadap kepala pendeta. Saya sebenarnya tidak melarikan diri. Sebagai seorang ibu, dia memaafkan saya, tapi sebagai kepala, ya tidak terlalu. Jadi ibunya Maril ini seorang kepala priest gitu. Jadi jelas-jelas sosok yang sangat terkenal.
khawatir bila kamu nantinya dipaksa balik. Iya, tapi aku nggak bisa pergi dengan keadaan seperti ini, makanya aku mau ke Unigan dulu. Apa maksudmu? Saya ini diizinkan berkelana hanya untuk memperluas pandangan saya terhadap dunia ini. Tetapi ketika saya melihat dunia ini, aku menyadari bahwa banyak orang yang terkena masalah. Seperti orang-orang yang di pulau itu kah? Iya. Ketika Mary dan saya berbicara, saya menyadari bahwa penyelamatan itu hanya untuk holding out your hand to someone. Oh, maksudnya meraih tangan untuk seseorang gitu mungkin ya. Tetapi pada saat yang sama, itu tidak berarti apa-apa ketika kamu melihat seseorang dalam masalah. Jadi untuk apa sih penyelamatan itu atau salvation itu? Atau kita ini priestess ini tugasnya itu sebenarnya ngapain? Saya itu pengen tahu lebih banyak. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Aku bukannya mau berhenti berkelana, tapi gimana ya? Aku ini ingin melihat dunia sebagai seorang priestess, bukan sebagai seorang yang melarikan diri. Sebagai priestess, maksudmu? Ya, saya akan mengambil trial di temple itu, sehingga saya akan menjadi priestess yang resmi. Oh alah gitu toh, makanya kamu balik ke Unigan. Saya yakin kamu akan jadi hebat loh Mario. Tapi kenapa aku harus dibawa? Karena aku takut. Oh ya, aku pikir kamu baik-baik saja, nggak mungkin lah kamu gagal. Ya, jadi gitulah masalahnya. Masalahnya itu aku sudah mengirimkan surat untuk mengikuti trial priestess ini, tetapi aku nggak tahu pendapat mereka nanti gimana. Ya secara kan dia ini ceritanya itu dia melarikan diri sebenarnya, tapi nggak yakin dia apakah orang lain bakal menerima dia kembali. Sebagai seorang ibu mungkin aku diizinkan berkelana, tetapi sebagai seorang kepala, dia itu nggak pernah memberi saya izin untuk mengikuti trial itu loh. Gimana nih kalau dia marah waktu saya balik? Oh tenang, santai. Ya gimana ya, saya sudah terlanjur ngirimin surat ya, saya nggak bisa mundur lagi. Tidak, bukannya kamu
memiliki tujuan untuk menjadi priestess yang resmi tadi ya? Tentu. Oke, baiklah kalau gitu aku akan ikut denganmu. Aku mungkin gak bisa menolong, tapi aku paling tidak bisa melihatmu ketika menjalani trial tersebut. Makasih banyak ya. Kita bisa pakai kereta kuno untuk menuju ke temple. Yuk jalan. Oke. Wes dimulai. Kita menuju ke kereta. Kereta kuno ya, bukan kereta api. Nah ini nih semacam kereta yang ditarik oleh kuda. Mari kamu mau berkendara. Ya tolong. Apakah si kepala pendeta masih mencarimu? Ketika kamu secara resmi meninggalkan kuil itu, jadi ini kemana? Ke pasar? Bukan. Aku justru mau pergi ke kuil. Jadi pada akhirnya kamu kembali setelah sekian lama. Ya betul, bagiku sudah waktunya aku kembali. Baiklah, aku akan memaksamu detailnya seperti apa. Ayo naik. Makasih. Ayo Aldo. Jadi kuilnya ini toh. Aku membayangkan sesuatu yang seperti kuil lah, tapi ini terlihat normal. Itu baru pintu masuknya Aldo. Gedungnya masih di dalam sana. Lewat sini. Ayo. Kamu enggak apa-apa. Ya, saya gugup nih kembali ke sini. Aku nggak tahu seberapa lama aku melihat beliau sebagai kepala, bukan sebagai ibuku. Ya secara di kuil ya ini ya. Jadi si Maril ini melihat ibunya sebagai kepala di kuil itu, bukan sebagai ibunya. Memikirkannya aja udah membuat aku takut. Kamu takut apa? Ayo. Ibu, bukan ibu kepala. Jadi kamu kembali ya Maril. Aku cukup terkejut setelah membaca suratmu. Kamu tidak perlu takut. Aku hanya mengatakan apa yang perlu kukatakan. Bukan sebagai ibu, tetapi sebagai ibu kepala. Maril, kamu kenapa? Beliau gak marah loh, padahal.
Dia ini begitu tenang seperti lautan yang tenang. Saat itulah dia menjadi saat yang paling mengerikan. Beneran. Oh, aku ingat kamu loh, Aldo. Kamu kan yang dulu menolong aku waktu aku sakit. Ikut menolong maksudnya. Senang bertemu denganmu lagi. Tapi saat ini aku harap aku bisa bicara dengan Maril sendirian. Tentang keinginanmu untuk mengambil Temple Trial. Iya. Jadi setelah menolak trial, melarikan diri dari rumah secara rahasia, dan meninggalkan pendeta-pendeta di sini dalam ketidakkaruan, kamu sekarang berharap untuk mengambil trialnya? Hah? Gitu ya Maril, hah? Kamu itu hanya melakukan sesuai dengan kemauanmu sendiri. Tapi tiba-tiba kamu berubah pikiran dan ingin menjadi seorang pendeta? Gitu? Jelas gugup nih dia. Loh, dia nggak bisa toh, Bu? Kamu ini benar-benar punya nyali ya, Maril. Tapi yang kamu bilang tuh bener loh, Bu. Ini tuh hanya keinginanku untuk mengikuti trial ini. Tapi aku ingin menjadi priestess. Ada banyak sekali yang aku lakukan sebagai priestess resmi. Perasaan ini setidaknya itu adalah perasaan yang sebenarnya. Tolong jangan hentikan aku, Bu. Tolong jangan menolakku. Mikir dulu lah. Emangnya lu pikir siapa yang nyuruh kamu berhenti untuk mengikuti trial, Maril? Loh, iya juga ya. Aku ini hanya membicarakan tindakan yang sudah kamu lakukan selama ini. Apapun yang kau pikirkan, kamu ini pokoknya sudah bikin banyak masalah di sini. Aku merasa aku harus memberitahumu ini sebelum kamu ikut trialnya itu. Oh, saya mengerti, Bu. Lalu trialnya? Ya, kamu boleh ikut. Akan tetapi, meskipun demikian, aku tidak akan memberikanmu trial yang biasanya itu. Khusus buatmu, ini trial yang spesial. Trial yang spesial? Biasanya trial yang biasanya itu melalui buku kitab suci dan healing yang kemampuan healing yang menengah biasanya. Tapi aku merasa bahwa kamu itu sudah
mencapai itu, intinya si ibu ini percaya kalau Mariel ini kemampuan healingnya sudah di atas rata-rata. Tapi gimana coba pendapat yang lain ketika seorang pelarian seperti kamu tiba-tiba ikut trial? Mereka sih ya kayak nepotisme gitu mikirnya, nanti mentang-mentang kamu anakku, kamu melarikan diri seenaknya, terus aku ngizinin kamu ikut trial dan menjadi seorang priestess. Pikir dong apa kata orang, Mariel. Pikirin gimana. Bu, ini kan gak adil, Bu. Kekuatan Mariel itu sudah gak diragukan lagi kok. Ya tahu sendiri kan si Aldo, orang-orang tuh bakal melihat sudut pandang tuh yang seperti itu tadi. Kebenaran itu akan menjadi rumor, dan rumor tersebut akan menyebar. Dan kemudian saat rumor jelek itu menyebar, rumor tentang bahwa kamu pelarian yang menjadi priestess, kamu akan dianggap gak ada yang percaya sama kamu, hanya dianggap main-main saja kamu nanti. Orang-orang gak akan percaya padamu, Mariel. Oh iya ya Bu, benar juga ya. Jadi trial yang akan kamu ambil adalah menyebarkan ajaran kuil ke orang-orang, dan pastikan bahwa mereka paham. Tapi tidak seperti prayer dan healing. Pressure ini adalah untuk high level priestess kayak kamu. Preaching itu apa ya, lupa aku. Doktrinnya ini adalah kepercayaan kami. Jadi tidak boleh ada suatu kesalahan. Oh alah, preaching itu khotbah, kayak memberikan ceramah. Oh ya. Jika itu sukses, saya akan menerimamu. Saya percaya padamu, Mariel. Baik Bu, saya paham Bu. Berdoa saja tidak akan membuatku mencapai tujuan. Aku ingin lebih. Mau dimulai sekarang apa nanti? Kamu masih punya jubah yang aku kasih ke kamu kan, Mariel? Ya masih punya, saya akan segera berubah. Segera ganti pakaian sih maksudnya. Jubah resmi. Maaf ya udah buat kalian nunggu. Oh jubah yang itu loh. Ya, tapi gak kayak dulu. Aku memutuskan untuk memilih memakai ini secara sadar. Sebenarnya kisah di balik jubah Mariel ini ya panjang sih. Mungkin buat yang sudah main Another Eden dan ikut misinya si Nona mungkin bakal paham tentang sejarah jubah Mariel ini. Ya tapi kalian main sendiri aja lah biar lebih mengetahui gitu.
Ini adalah pakaian yang dipakai ketika akan berkhotbah. Kali ini akan melakukan sesuatu yang berharga dengan jubah ini. Aku nggak tahu apa maksudmu, tapi ya udahlah. Sekarang, permisi, saya mencari ibu kepala. Siapa lagi tuh? Loh, bukannya kamu dari Kastil Miglans? Ada masalah apa? Aku ingin meminta tolong kepadamu, Bu Kepala. Ini darurat. Darurat seperti apa ya? Oh, tolong aku. Sakit. Ada apa ini? Mereka menderita. Gejala ini, aku menyadari hal ini. Ini adalah penyakit Twilight. Penyakit yang dulu pernah kamu cerita ya, Bu? Betul, sebenarnya ini penyakit yang level rendah, tapi penyebarannya kok cepat sekali ya. Karena ini penyakit yang langka ya, kami nggak punya obat yang mencukupi. Ya karena orang mungkin jarang sakit penyakit Twilight ini ya. Twilight ini ya, jadinya ya stok obatnya terbatas. Baiklah, saya dan teman-teman akan menyembuhkan. Saya nggak akan cukup untuk berterima kasih. Ya, obat dari Moondrop sih bakal efektif, tetapi mantra penyembuhan akan sedikit meringankan gejala mereka. Harapannya sih gitu. Kita sih mungkin gak bisa langsung menyembuhkan mereka, tapi kami akan berusaha sambil menunggu obat yang tadi. Mungkin menunggu obat yang Moondrop tadi. Makasih Bu, kami akan kembali ke Onigan untuk memusnahkan setan-setan yang menyebabkan semua ini. Aku mau ikut denganmu. Aku mungkin bukan seorang priest, tapi nggak ada yang bisa aku bantu di sini. Bukannya kamu Aldo, orang terkenal yang sudah membunuh Beast King? Aku tentu akan merasa lebih baik jika memiliki kamu. Oke, sampai nanti Mariel. Mariel, trialnya nanti aja. Aku butuh pertolonganmu. Pegawai-pegawai yang lain sedang pada pergi. Aku membutuhkan bantuan sebanyak apapun yang aku bisa. Tentu saja. Aduh, sakit. Ayah. Kamu terlihat sangat kesakitan, tapi kamu akan baik-baik saja.
Sudah jadi tugasku untuk mengambil alih semua penyakit yang ada atau semua penderitaanmu. Saya akan menolongmu dengan mantra ajaib. Apa? Kok nggak ada cahaya yang keluar ya? Aduh, ayah. Maafkan aku akan coba sekali lagi. Ya, mantra ajaib penyembuh. Loh, kok nggak bekerja? Kenapa ini? Iya, iya, sakit. Nggak mungkin, ini pasti bercanda. Kenapa mantra ajaibku nggak berfungsi? Ibu kepala bilang aku memiliki bakat mantra penyembuh ini. Sebenarnya aku nggak tahu sih buruk cradle itu apa, tapi anggap aja kita istilahnya mantra penyembuh gitu aja ya, biar nggak bingung. Mantra penyembuh? Kamu nggak tahu tentang mantra penyembuh itu? Itu cahaya yang keluar dari dalam hatiku. Bahkan mantra penyembuh buruk cradle ini adalah mantra tingkat tinggi yang bahkan gak sembarang orang bisa pakai. Seharusnya aku gak perlu merapalkan mantra dari buku. Tidak, aku gak akan menyerah. Jika aku tidak bisa menggunakannya seperti normal, lebih baik saya mengucapkan mantranya saja. Buku Chapter 13, Mantra Penyembuh. Wah, gak taulah, anggap aja simsalabim. Abrakadabra. Gimana, kamu baik enggak? Iya, sedikit. Bagus, coba untuk istirahat. Tapi cahayanya masih terlihat lemah. Aku gak perlu mikir yang aneh-aneh dulu, masih banyak yang harus ku tolong. Sakit, ayah. Ya, dari sini sih kita jelas tahu ya bahwa mantra ajaibnya si Maril ini gak bekerja dengan baik buat penderita penyakit Twilight ini tadi. Kamu kenapa sih harus selalu berkomentar tiap apa yang harus aku lakukan? Aku ini hanya mabuk, ayah. Ya, kalau aku sebagai ayahmu sih ya, aku tentu jelas akan menasihatimu lah jika kamu mabuk. Anakku tidak boleh mabuk. Bolehnya sih minum air putih atau minuman yang halal. Oleh karena itu sakit ketika bersamamu, ayah. Simsalabim. Jadi gimana? Saya masih sakit, tapi bukan suatu hal yang baru.
Aku sangat berapresiasi. Tetapi kamu gak perlu menolong orang tua seperti aku. Jangan bodoh, Mbah. Penyakitmu itu bisa menyebabkan kamu masalah. Jadi gak usah malu. Aku gak punya hak untuk diselamatkan. Aku ini adalah seorang mercenary. Kamu tahu berapa banyak yang udah aku lakukan. Mercenary ini kayak apa ya? Orang bayaran gitulah. Istilahnya dia dibayar untuk melakukan apa yang jadi tugasnya dia. Ya kalau dia disuruh membunuh, asal dibayar ya dia mau-mau saja. Kalau dia disuruh menculik orang, asal dibayar ya dia mau-mau saja. Ya mungkin seperti itulah mercenary bagi pandangan saya. Tapi anehnya hari ini tangisan mereka yang akan kubunuh dulu itu kok makin kerasa suaranya. Jadi tolong tinggalkan aku mati aja. Nggak mau. Itu bukan alasanku untuk mengabaikanmu, Mbah. Aku mungkin gak bisa membuat badan Mbah sedikit enakan. Tapi setidaknya aku udah berusaha. Tapi mungkin aku bisa melakukan sesuatu untuk pikiranmu, Mbah. Itu hukuman buat aku. Aku gak berharap keselamatan apapun. Pergilah ke orang lain. Penyakitnya udah lumayan berkurang kok. Tapi aku seharusnya tidak memintamu untuk meninggalkanku dan biarkanku mati. Tapi masih banyak orang yang harus kau selamatkan, Maril. Nggih pun, Mbah, sendika dawuh. Simsalabim. Kenapa ini bisa terjadi? Aneh, cahayanya begitu kecil. Maaf, apakah itu mengurangi gejalamu walaupun kecil? Sial. Nggak ada gunanya, nggak pernah ada sesuatu yang baik buatku. Ya, aku rasa sudah cukup. Semua sudah berakhir. Jangan bilang gitu. Maaf, aku nggak bisa nolongmu, tetapi tolong jangan menyerah. Ngomong gampang, Maril. Aku wis kesel, wis loro. Ini kesempatan sing apik. Sing yang bagus buat apa ya? Nggak tahu lah. Kesempatan bagus seperti apa? Jangan bercanda. Jangan biarkan sakit ini membuatmu gila atau mencapai kepalamu atau bikin kamu stres. Menurut buku, pedang dalam hatimu akan membantumu untuk menyerang semua musuh-musuh. Pedang dalam hati. Pedang hati. Ya, jadi gak masuk akal, bego. Pedang di hati itu akan membunuhmu. Oh tidak, aku ngerti maksudmu. Kamu kok iso bingung. Tapi maksudku itu bukan pedang yang menusuk hati, On. Itu maksudnya hatimu itu sedang berusaha melawan segala kesusahanmu. Jadi pada akhirnya aku
Kamu baik-baik saja? Kayaknya dia tidur, nafas dia terlihat bagus. Tapi enggak, masih banyak orang yang harus kubantu. Aku harus menolong. Simsalabim. Baik-baik saja? Iya kayaknya. Kok nggak bekerja dengan semestinya ya? Kenapa? Aku ini kenapa? Apa aku harus memanggil pegawai yang lain? Tunggu. Ada apa? Aku sedang bertengkar dengan temanku, tapi aku nggak tahu harus ngapain. Oh doang. Kau pasti menderita, cobalah istirahat. Kalau aku nggak bisa berbaikan dengan mereka, aku apakah dia meracau atau mengikut dalam demamnya? Baiklah bocil, toh kamu juga nantinya akan membaik. Jika kamu khawatir, aku akan menolongmu, Cil. Jadi istirahatlah. Astaga Maril, kowe iki ngopo wae? Nek awakmu mau fokus mbek sak siji wong tok, ya ora bakal rambung. Oh, mantraku nggak bekerja dengan sempurna, Bu. Nggak kayak kamu. Baiklah, coba aku ambil alih sini. Coba untuk merawat orang yang lain. Baik, Bu, laksanakan. Aneh. Mantra ajaibku harusnya nggak selemah itu. Tapi kenapa ya? Kenapa ini bisa terjadi? Padahal aku nggak merasa sakit, aku merasa baik-baik aja. Tapi aku nggak bisa menyemangati mereka. Jadi aku nggak boleh melangkah kah? Atau harusnya aku nggak usah maju kah? Apakah lebih baik nggak berkata apapun daripada berkata sesuatu yang kupikirkan? Gimana aku bisa menangkap itu? Pasien baru? Aku masih bisa melakukan sesuatu. Penjaga kuil sepertiku tidak. Hei kamu adalah maling yang tobat itu. Jadi ceritanya dia ini seorang maling atau begal penjarahan gitu. Tapi dia udah tobat, dia ini bekerja sebagai penjaga kuil. Oh, itu kamu. Aku udah ngasih tahu kamu bahwa aku bukan maling lagi. Kenapa kamu balik ke kuil? Itu nggak penting sekarang, biarkan aku menolongmu. Simsalabim, abrakadabra. Gimana rasanya, Mas?
Kupikir sedikit lebih baik. Makasih ya. Alhamdulillah. Kupikir mantranya gak bekerja dengan baik. Aduh, aku gak bisa nafas. Jangan memaksakan diri. Cobalah untuk relax. Aku harus bangun. Seorang pendosa seperti aku gak boleh berdiam di sini. Kamu dan orang-orang yang lain menerimaku walaupun aku mantan begal. Jika aku tidak membayar kebaikan kalian, mendiang istriku tidak akan pernah memaafkan aku. Tapi kamu sakit. Kamu lihat aku kan di atas, sayangku. Tolong maafkan aku. Maafkan aku. Tolong tenang. Gak baik lu berduka di masa lalu. Aku pikir kamu sudah gak patah hati lagi. Kamu bilang kamu udah diselamatkan. Tolong maafkan aku. Aku gak bisa bangun. Aduh. Mas mantan maling. Tolong seseorang. Tolong bawa pasien ini ke tempat tidur di kuil. Tolong. Kenapa? Aku pikir aku menyelamatkan dia dulu. Kenapa? Ini lihat serius. Kamu lihat, Bu. Tiap orang tuh memiliki hari yang buruk atau memiliki masa-masa yang buruk, bahkan ketika dia pas gak lagi sakit. Tapi kamu gak punya ide untuk mengatasi masalah itu. Aku gak tahu banyak hal yang telah terjadi, Bu, ketika aku melarikan diri. Aku gak tahu apakah itu berhubungan apa tidak. Maril. Aldo. Sampeyan mboten napa-napa. Sampeyan kok ora ketok apik. Sampeyan gak loro toh? Mboten. Kula pikir kula mboten sakit. Lah, Le. Awakmu ngopo ning kene, Le? Bukane awakmu ning Unigan. Bu, kula sampun ke Unigan tapi penyakit ini sudah menyebar di seluruh kota. Mungkin hampir semua orang di kota itu terkena, Bu. Mungkin kita gak akan cukup untuk mengatasi masalah itu. Orang-orang pada menderita. Aku minta maaf ketika ibu sudah melakukan sebanyak ini. Tetapi aku pikir jika seseorang datang ke Unigan, Maril, pergilah. Bu, tugasku ini belum selesai, Bu. Orang-orang di sekitarku masih pada sakit. Kami gak tahu penyebab masalah ini apa. Pokoknya kuwi tugasmu ngatasi masalah kuwi. Pokoknya intine kelarno masalah kuwi. Ngerti? Tapi
Aku iso apa? Aku bisa melakukan apa? Aku aja belum tahu cara keluarnya loh. Kamu bertahan. Kamu di sini pun gak akan menyelesaikan masalah. Pergilah. Baiklah Bu, saya paham. Kamu gak apa-apa, kamu gak terlihat baik. Sebenarnya aku gak sakit atau apapun itu. Ayo pergi. Oke, baiklah, aku percaya kamu aja deh saat ini. Ciluk bah. Apa itu? Oh tidak. Pergi dariku. Bu, berhenti. Kamu baik-baik saja? Alhamdulillah, kayaknya kita tepat waktu. Kayaknya dia gak bergejala apa-apa. Hati-hati ya. Makhluk aneh kayak tadi itu menyebar di seluruh kota. Baik, matur suwun. Kami benar-benar tahu kapan mereka ini akan muncul lagi. Orang-orang pada terserang dan pada sakit setelah itu. Sial, terlalu banyak mereka. Dan terlalu banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Aku tuh udah kehabisan obat. Obatnya juga tidak begitu bekerja. Pasien-pasiennya semakin naik dan mereka nggak turun-turun jumlahnya. Kalau seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah membasmi semua musuh itu. Siap, ayo kita berpatroli di kota. Situasinya semakin genting. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan dan mencari tahu penyebab asli itu sebenarnya apa. Kalau waktu tadi dia bilang obatnya nggak bekerja dengan baik, artinya apa, Waril? Ibuku berkata, jika hatimu lemah, tidak akan ada yang bisa menyembuhkan penyakit Twilight. Lalu, coba mikir, orang-orang yang dibawa ke kuil itu mereka mentalnya lemah. Mereka itu gak pernah bicara tentang kesakitan yang mereka derita. Mereka selama ini hanya bicara tentang masalah mereka sendiri. Jadi ini bukan penyakit yang biasa, ada sesuatu yang spesial.
Iya ya, kalau dipikir-pikir, kalau orang sakit tuh harusnya dia mengadu kesakitan, tapi kok ini hanya ya mungkin sempat bilang aduh, tapi malah lebih banyak menceritakan masalah-masalah dia. Dan aku gak bisa nolong mereka. Dan aku gak hanya bisa mengatasi gejala mereka, aku juga gak bisa menyembuhkan, apalagi bikin senang mereka. Makanya kamu kok gak terlihat baik sebelumnya. Jangan down gitu, Maril. Penyakit ini yang menyebabkan seperti ini, bukan kamu. Itu gak cukup. Orang-orang di situ pada sakit baik fisik maupun mental. Seharusnya tugasku sebagai priestess ini bisa menyembuhkan mereka, tapi kok jadi gini? Oh, makanya kamu gak pernah mengambil proyekku. Tapi aku pikir aku tak bisa menyelamatkan. Ciluk bang. Wow, Maril, awas. Hah? Belakang gue. Ketemu, saya akan memakan pikiranmu, manusia. Lezat. Apa itu? Gede banget. Aku tidak pernah melihat mereka berbicara sebelumnya. Segala masalah manusia yang kompleks. Lezat. Oh, dia memakan rasa kekhawatiran orang. Itukah yang membuat hati mereka lemah? Apakah itu karena kamu menyerang orang-orang untuk kepuasanmu sendiri? Bukan, ini bukan permainan. Human ini, manusia-manusia sudah berusaha menyingkirkan kami. Kami ini hampir punah, tapi kami menyadari jiwa dan raga. Apabila kami memakan keduanya, kami tidak akan menghilang. Ini adalah evolusi dan ini alami. Evolusi? Jadi kamu semakin kuat dari hari ke hari. Tapi aku gak akan bisa membiarkanmu melakukan hal itu. Berdasarkan buku ini, harusnya orang-orang itu semua hidup bahagia. Orang-orang harusnya hidup dalam damai, tapi Hah? Aku gak bisa berbaikan dengan temanku. Aku gak bisa berbaikan dengan temanku. Aku menyesal dengan masa laluku. Semua hal yang di dunia ini gak ada yang beres atau gak ada yang berhasil. Aku hanya ingin menyerah saja. Hah? Itu kan yang mereka tadi bilang. Aku ingin melupakan dosa-dosaku di masa lalu. Aku ingin almarhum istriku memaafkanku. Kedamaian seperti ini di mana? Kedamaian ini di mana? Harusnya sih nggak seperti itu.
Mereka ini sangat lezat. Manusia-manusia ini memiliki rasa yang kompleks. Manis, asam, asin. Aku bosan di kota ini, aku akan pergi ke kota sebelah. Tunggu woi, woi. Pelabuhan masih maksudnya Rinde. Ayo cus, Maril. Maril? Aku gak mampu menjawab. Bagaimana aku bisa membiarkan semua ini terjadi? Apa yang sebenarnya aku lakukan? Aku tidak menolong orang. Dan bahkan aku tidak menyebar khotbah ke orang-orang. Maril, sanes dulu kenapa? Ketika aku berada di kuil, ketika aku membaca sebuah doktrin, entah kenapa itu gak beresonansi sama sekali denganku. Bahkan di pulau, segalanya gak terlihat baik seperti yang ada dalam buku. Mana doktrinnya? Apa itu doktrin? Bukankah itu untuk menyelamatkan orang-orang? Saya juga gak tahu, Maril. Sebenarnya kamu ngomong apa itu aku gak paham. Aku bukan Pris. Aku gak tahu harus berkata apa. Tapi rasa sakitmu adalah rasa sakitku. Aku harap aku bisa membantu untuk meringankan sakitmu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, pasti banyak orang-orang yang menderita. Sekarang kita harus menghentikan makhluk jelek tadi. Aldo. Oke, kamu udah meyakinkanku. Kamu ini memang hebat, Aldo. Kamu berhasil meyakinkanku. Aku gak akan bisa sampai sejauh itu. Oke, ayo kita gerinde. Kita gak bisa membiarkan orang-orang terkena plak yang lain. Banyak sekali cecunguk ini. Kenapa sih anakku ini selalu membantah? Aku gak layak untuk dapatkan sebuah cinta. Mungkin ada orang yang mencintaiku. Apakah orang-orang muda berpikir bahwa kami orang tua ini adalah beban? Aku ingin tahu. Oh, itu dia. Oh tidak, sudah mulai menyebar penyakitnya. Tapi aku hanya ingin menolong mereka. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Kita mungkin gak bisa menyembuhkan semua orang, tapi kita harus membereskan masalah utama yang ada dulu. Betul Aldo, saya setuju. Iya, aku tahu.
Itu dia, kamu mungkin kau bisa dapatkan kami. Hah? 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 Kami akan membiarkanmu menang. Aku tahu kamu bisa melakukannya, Aldo. Maril, awas. Aldo. Biasa aku mencicipimu. Sulit nafas. Susah bangun. Sesak. Oh tidak, ini semua kesalahanku. Kenapa aku merasa seperti ini? Dadaku seperti berat. Aku ini bicara besar padamu. Aku ini bicara banyak hal terhadap kamu. Padahal pada akhirnya aku tidak bisa menolong apa-apa. Kamu harus punya harapan. Maril, kenapa aku tidak bisa bicara sepatah kata pun? Tapi aku bersyukur kamu baik-baik saja. Oh, aku ini sudah bersusah payah. Aku berhenti untuk menggunakan mantra ajaib. Tapi aku pikir aku tahu kenapa. Jadi itu maksudnya. Sekarang aku tidak percaya kepada ajaran ini. Hah? Buku ini gak bisa menyelamatkan Mari dan anak-anak yang lain. Aku mungkin akan berusaha menyembuhkan orang-orang dalam mantra yang hangat ini. Tetapi ada waktunya ketika itu tidak boleh. Apakah aku tidak layak untuk menjadi priestess? Itukah kenapa tidak terjadi apa-apa dalam buku ini? Bukan, gak mungkin. Tidak mungkin. Betapa bodohnya aku berharap menjadi priestess yang resmi. Kau keliru, Maril. Hah? Aku gak tahu apa-apa tentang buku kitabmu itu, tapi yang aku tahu kamu sudah menyelamatkan banyak orang. Kamu menyelamatkan banyak orang. Apakah karena doktrin itu kamu menyelamatkan banyak orang? Tidak, tentu saja tidak. Itu kamu, kata-katamu, perasaanmu.